Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Grimoni Arya Simanjuntak dari kelas 3 AKTPB. Di sini saya ingin menjelaskan hasil presentasi saya yang berjudul Asas Perpajakan Internasional atau P3B, Source versus Resident Principle, dan bagaimana P3B menyelesaikan konflik pemajakan. Berikut di atas adalah materi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ada pembukaan dan pengenalan topik atau bisa disebut introduction. Yang kedua ada rumusan masalah atau fokus analisis. Yang ketiga ada ulasan teoritis atau dasar hukum terkait. Yang keempat ada studi kasus atau contoh nyata. Yang kelima ada analisis kritis dan argumentasi. Yang keenam ada kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian kita membahas pengenalan topik. Yang pertama ada asas sumber atau source principle. Yang kedua ada asas domisili atau residence principle. Serta bagaimana P3B atau perjanjian penghindaran pajak berganda menyelesaikan konflik antara keduanya. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apa perbedaan antara asas sumber dan domisili? Yang kedua, bagaimana konflik pemajakan bisa terjadi? Dan yang terakhir adalah bagaimana P3B menyelesaikan konflik tersebut? Kemudian ada dasar hukum dan ulasan teoritis. Yang pertama ada asas sumber atau source principle, di mana negara tempat penghasilan berasal berhak mengenakan pajak. Contohnya, WNI bekerja di Australia, kemudian Australia memungut pajak. Kemudian yang kedua ada asas domisili atau residence principle, di mana negara tempat domisili subjek pajak berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan atau global income. Contohnya, WNI tinggal tetap di Indonesia, kemudian Indonesia tetap memajaki seluruh penghasilan termasuk dari luar negeri. Kemudian ada konflik potensial yaitu pajak berganda, di mana dua negara dapat mengklaim hak pemajakan atas penghasilan yang sama. Kemudian ada P3B atau Tax Treaty, yaitu perjanjian bilateral antar negara untuk menghindari pajak berganda. Yang ada dasar hukumnya ada pasal 32A Undang-Undang Dasar 1945 dan UU PPH dan model OECD atau UN Treaty Model. Di sini saya ingin membahas studi kasus atau contoh nyatanya. Nah, di sini ada contoh nyata seperti WNI bekerja remote atau bekerja jarak jauh dari Indonesia untuk perusahaan Amerika Serikat. Kemudian, Amerika Serikat menganggap penghasilan berasal dari mereka atau mereka ingin memungut pajaknya. Kemudian Indonesia memajaki karena domisili warga negara Indonesia. Terjadi double taxation. Solusinya, jika ada P3B Indonesia ke Amerika Serikat, yang pertama, pajak hanya dipungut oleh salah satu negara atau pajak yang dibayar di luar negeri bisa dikreditkan di negara domisili. Kemudian kita membahas analisis kritis dan argumentasi. Di sini ada tanpa P3B. Yang pertama, pajak ganda menghambat mobilitas tenaga kerja dan investasi dan meningkatkan beban wajib pajak. Ada pula manfaat P3B. Yang pertama, menarik investor asing. Yang kedua, ada memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Yang ketiga, ada mendukung perdagangan lintas negara. Ada pula tantangannya, yaitu tidak semua negara punya P3B dengan Indonesia. Yang kedua, proses negosiasi dan ratifikasi P3B memakan waktu. Kemudian kesimpulannya, yang pertama asas sumber dan domisili. Di sini dasar sistem perpajakan internasional dan potensi konfliknya ketika dua negara memajaki penghasilan yang sama. P3B-nya solusi penting untuk menghindari pajak berganda. Kemudian rekomendasinya kepada pemerintah terus perluas jaringan P3B dan untuk wajib pajak pahami hak dan kewajiban perpajakan lintas negara. Kemudian teman-teman bisa lihat di atas saya ada 4 referensi yang saya dapat. Thank you.